Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semanda Berbudaya. Perkenalkan kami dari kelompok Nusa. Saya Nabila. Saya Uya. Saya Sabrina. Saya Alia. Selamat menyaksikan video kami. Pertama-tama, perkenalkan saya Sabrina dari absen 31 dan menjelaskan tentang hakikat ilmu fisika. Jadi, hakikat ilmu fisika adalah upaya manusia untuk memahami tentang cara alam semesta beroperasi, melibatkan penggunaan pemikiran kritis, pengumpulan yang tepat, dan penambahan teori-teori yang menjelaskan tentang fenomena alam. Pada hakikatnya, fisika dapat dipandang sebagai produk ilmiah, proses ilmiah, dan sikap ilmiah. Yang pertama, hakikat fisika. Fisika sebagai produk ilmiah. Produk fisika merupakan kumpulan pengetahuan yang dapat berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, teori, rumus, dan model. Yang pertama, fakta ilmiah adalah deskripsi akurat tentang suatu yang teramati atau pernyataan objektif yang dapat dikonfirmasikan kebenarannya. Contohnya, seperti benda apapun yang memiliki massa akan saling menarik dan gaya gravitasi. Misalnya, ketika kalian menyentuhkan buku, maka buku itu akan jatuh ke bawah karena ditarik oleh gaya gravitasi. Yang kedua adalah konsep sains, ialah rumusan akal atau gagasan umum tentang objek atau kejadian yang didasarkan pada sifat-sifat objek atau kejadian tersebut. Misalnya, seperti jarak adalah panjang lintasan yang dilalui benda ketika bergerak. Yang ketiga ada prinsip sains. Prinsip sains adalah rumusan atau generalisasi hubungan fakta dengan konsep. Prinsip lebih bersifat analitis, bukan sekedar empiris. Contohnya seperti pensil yang terlihat bengkok dalam bulan berisi air. Hal ini merupakan prinsip pemantulan dan pembiasan cahaya. Yang keempat ada hukum. Hukum adalah prinsip-prinsip khusus yang diterima secara luas setelah melalui pengujian berulang. Misalnya, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, melainkan hanya dialih bentukkan. Itu merupakan hukum kekekalan energi. Yang kelima ada teori ilmiah. Teori ilmiah adalah penjelasan umum atau model imajinatif tentang hubungan antara fakta, konsep, dan prinsip-prinsip. Contohnya seperti teori Big Bang. Alam semesta, galaksi, dan bintang, serta tata surya terbentuk melalui peristiwa dentuman yang besar. Yang keenam ada rumus. Rumus adalah pernyataan matematis dari suatu fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori. Seperti rumus kecepatan, ialah jarak dibagi waktu. Rumus kecepatan dilambangkan dengan variabel V, jarak dilambangkan dengan variabel S, dan waktu dilambangkan dengan variabel P. Yang ketujuh adalah model. Model adalah presentasi imajinatif. Yang ketujuh adalah model. Model adalah sebuah presentasi yang dibuat untuk sesuatu yang tidak dapat dilihat. Misalnya seperti model atom Bohr yang dibuat agar kita dapat memahami teori atom. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Bujani Cilandani dari absen 27. Jadi saya akan meneruskan materi yang disampaikan oleh rekan saya tadi. Oke, fisika sebagai proses ilmiah. Fisika sebagai proses berkaitan dengan cara ilmuwan memperoleh pengetahuan melalui penelitian fenomena alam dengan menerapkan keterampilan proses sains. Adapun proses sains yang dilakukan oleh seorang ilmuwan dalam melakukan penelitian ilmiah tersebut meliputi mengamati atau observasi, terus menggolongkan atau mengklasifikasikan, lalu melakukan pengukuran, mengajukan pertanyaan, dan merumuskan hipotesis, serta merencanakan dan melakukan penelitian atau percobaan, lalu menginterpretasikan dan menafsirkan data atau informasi, serta mengomunikasikan. Lalu, saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang proses sains yang dilakukan oleh seorang ilmuwan dalam melakukan penelitian ilmiah. Yang pertama ada mengamati atau observasi. Jadi mengamati atau observasi itu melakukan kegiatan yang
melibatkan panca indera seperti melihat, mendengar, mencium, merasakan, meraba, dan lainnya terhadap suatu benda atau fenomena alam yang diselidiki. Lalu selanjutnya ada menggolongkan atau mengklasifikasikan. Jadi dari menggolongkan atau mengklasifikasikan ini yaitu memilah berbagai benda atau fenomena alam berdasarkan persamaan sifat atau karakteristiknya sehingga diperoleh kumpulan sejenis dari benda atau fenomena alam yang diselidiki. Lalu ada cabang-cabang ilmu fisika. Ruang lingkup kajian fisika sangat luas. Luasnya ruang lingkup kajian fisika ini kemudian melahirkan cabang-cabang fisika dalam kajian yang lebih spesifik. Secara umum, fisika terbagi atas fisika klasik dan fisika modern. Fisika klasik adalah cabang-cabang fisika yang lahir dan dikembangkan sebelum abad ke-20. Adapun fisika modern adalah cabang-cabang fisika yang lahir dan dikembangkan setelah abad ke-20. Jadi saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang fisika klasik. Jadi fisika klasik ini memiliki cabang 5 ya teman-teman. Yang pertama mekanika. Jadi fisika klasik dari cabang mekanika itu mempelajari tentang gerak benda. Lalu fisika bumi itu mempelajari sumber dan karakteristik bumi. Lalu fisika termodinamika itu mempelajari tentang kalor. Lalu fisika elektromagnetisme itu mempelajari tentang gejala kelistrikan dan kemagnetan. Lalu fisika optik itu mempelajari tentang karakteristik cahaya. Lalu di fisika modern, yaitu cabang-cabangnya antara lain fisika suhu rendah, yaitu mempelajari tentang berbagai fenomena yang terjadi pada suhu. Oke, jadi sebagai berikut yang saya dapat sampaikan dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bye-bye. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama ada jenis-jenis bahaya dalam laboratorium. Yang pertama ada kebakaran, ledakan, keracunan, iritasi, luka pada kulit atau mata, dan terakhir ada sengatan listrik. Yang kedua ada aturan dalam laboratorium. Tidak diperbolehkan masuk tanpa seizin guru. Memakai jas apabila mengadakan kegiatan di laboratorium. Membaca semua petunjuk untuk melakukan eksperimen. Saat kegiatan praktikum dilarang makan atau minum. Dilarang menyalakan api, menggunakan alat-alat sesuai dengan petunjuk, dan setelah selesai melakukan kegiatan, mengembalikan semua alat dan bahan ke tempat semula. Mencuci tangan setelah melakukan kegiatan, dan membersihkan meja kerja dan ruangan. Ketiga, aturan keselamatan terhadap listrik. Pastikan tangan dan meja kerja dalam kondisi kering. Keadaan listrik telah terputus dari sumber listrik. Saat melakukan penyetelan, jangan menggunakan steker bertumpuk-tumpuk dalam step kontak. Dan yang terakhir, pengadaan jaringan kecuali oleh instalator. Terima kasih. Nah, kemudian pada kali ini saya akan menambahkan materi ya teman-teman semuanya. Jadi materi yang akan saya tambahkan yaitu peran fisika dalam kehidupan sehari-hari. Jadi fisika itu kan telah terbukti mampu membantu memudahkan manusia dalam menjalani aktivitas kehidupan sehari-harinya. Beberapa manfaat mempelajari fisika, diantaranya yang pertama yaitu fisika itu dapat menyingkap rahasia alam. Fisika itu juga berperan besar dalam penemuan-penemuan teknologi. Fisika berada di depan dalam perkembangan teknologi. Fisika sebagai ilmu dasar mempunyai andil dalam pengembangan ilmu lain. Fisika melatih kita untuk berpikir logis dan juga sistematis. Fisika itu dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Peran ilmu fisika dalam beberapa bidang kehidupan adalah yang pertama pada bidang industri. Peranan fisika dalam bidang industri sangat banyak dari dahulu hingga saat ini. Contohnya yaitu penemuan bahan semikonduktor, penemuan peralatan optik
magnetik, dan juga bahan kolimeter. Yang kedua adalah pada bidang teknologi. Misalnya, teknologi digital yang banyak berkembang saat ini menggunakan konsep gelombang elektromagnetik. Yang ketiga adalah pada bidang transportasi. Dari penggunaan seperti delman, gerobak, atau alat transportasi tradisional lain yang memanfaatkan gaya dorong dan gaya tarik. Kemudian peralatan transportasi darat yaitu menerapkan kecepatan seperti dan juga transportasi laut seperti kapal menerapkan hukum fisika seperti Faraday. Kemudian ada bidang telekomunikasi seperti dari telepon, telegraf, internet, dan juga handphone juga memanfaatkan hukum fisika tentang gelombang. Yang terakhir adalah pada bidang pertanian. Dalam bidang pertanian, sistem pertanian menggunakan pompa juga memanfaatkan hukum fisika penggunaan teknologi radiasi yang sangat berguna. Karena salah satu aplikasi ini juga dapat digunakan untuk mengatasi berbagai masalah dalam bidang pertanian di Indonesia pada saat ini. Jadi kurang lebih seperti ini peran fisika dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan serta tutur kata. Saya ucapkan terima kasih telah menonton dan juga terima kasih telah perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.